Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita Sahih Bukhari, Kitabul Wudu, nomor babnya 9, nomor hadisnya 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma, babnya apa-apa yaqulu yang berkata siapa man indal khala'i ketika akan masuk WC. Babnya doa apa yang dibaca oleh seseorang ketika mau masuk WC. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Abdul Aziz ibni Su'aibin qala sami'tu Anas yaqulu, berkata siapa Anas, karena ada siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala, ketika akan masuk siapa Nabi al-khala'a, pada WC. Khala itu makna aslinya tempat sepi, atau tempat menyendiri, itu namanya khala. Kalau sekarang WC, tempat mencari inspirasi. Kala bersabda siapa Nabi, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzu berlindung aku, bika denganmu, minal khubusi dari setan laki-laki, wal khobaisi dan setan perempuan. Jadi Nabi sebelum masuk WC, Nabi itu membaca doa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan gangguan setan perempuan yang ada di dalam kamar mandi. Jadi sebelum berak atau sebelum berak, itu Nabi selalu membaca doa ini. Karena itu tadi bisa kemungkinan setan itu akan ngintip, setan itu akan melihat aurat kita di dalam kamar mandi. Kalau itu kamar mandi laki-laki, maka yang berada di dalam kamar mandi itu adalah setan perempuan. Kalau itu kamar mandi perempuan, maka yang berada di dalam kamar mandi perempuan itu adalah setan laki-laki. Maka supaya membaca doa seperti yang sudah saya sampaikan, seperti bab yang di atas, supaya membaca bismillah. Jadi mungkin baca doa sebelum masuk WC, kemudian baca bismillah, baru masuk kaki kiri, kaki kirinya masuk, jangan kebalik, kaki kanan masuk ke WC. Jadi memang sunnahnya ketika masuk WC itu mendahulukan kaki kiri. Itu jadi tujuannya apa kita membaca doa, yaitu agar
terhindar dari gangguan setan laki-laki maupun setan perempuan. Jangan sampai blonos ya. Jangan sampai blonos, jangan sampai enggak doa ya. Kalau kita berdoa ya kita dapat pahala ya, kemudian kita dijaga oleh Allah rahasia kita, aurat kita dari gangguan setan laki-laki maupun perempuan. Taba'ahu mengikuti pada hadisnya Adam. Siapa Ibnu Ar'arah an Syu'bah, waqala dan berkata siapa Gundar an Syu'bah, lafat ida ata, ketika datang siapa Nabi. Kalau di hadis atas itu ida dakhala ya. Al khola'a pada WC, al khola'a pada WC ya. Kalau Gundar, di dalam hadisnya Gundar itu lafaz hadisnya ida atal khola. Waqala dan berkata siapa Musa an Hamad, lafadznya ida dakhala, ketika masuk siapa Nabi. Waqala dan berkata siapa Sa'ad ibni Zubair, hadasana Abdul Aziz, lafadznya ida aroda, ketika mengendaki siapa Nabi, ayyadakhula, bahwasanya masuk siapa Nabi, al khula'a pada WC. Kalau di dalam hadisnya Sa'ad itu lafadznya ketika Nabi menghendaki untuk masuk WC, Nabi membaca doa ini ya. Nabi membaca doa ini agar tidak diganggu, tidak diintip oleh setan laki-laki maupun setan perempuan. Babu bab wad ilma'i, meletakkan air, indal khola'i, ketika akan masuk WC. Bab meletakkan air ketika akan masuk WC. Maksudnya sebelum melakukan berak itu sudah menyiapkan air untuk cebok ya. Sudah menyiapkan air untuk cebok dulu. Nah, kalau di kampung-kampung ya, dulu saya itu juga sama. Ketika mau berak ya bawa air 1 ember ke WC ya. Kalau sekarang kan ya airnya sudah ada di dalam WC ya, tinggal tekan ya, tinggal pencet ya, itu tinggal cebok ya. Nah, ini babnya menyiapkan air ketika mau masuk WC. Hadasana Abdullah ibnu Muhammad qala hadasana Hashim ibnu Qasim qala hadasana Warqa an Ubaidillah ibni Abi Yazid an ibni Abbas anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala, masuk siapa Nabi, al khola'a pada WC, tempat sepi. Fawadatu, maka meletakkan akunya Ibni Abbas, lahu untuk Nabi, wudu'an, pada air wudu. Jadi Ibni Abbas menyampaikan bahwa ketika Nabi masuk WC ya, hendak buang hajat, maka aku menyiapkan air wudu untuk Nabi. Jadi Ibni Abbas ini tanggap ya, tanggap bahwa Nabi hendak buang hajat, maka Ibni Abbas langsung menyiapkan air untuk wudu atau untuk ceboknya Nabi. Qala, bersabda Nabi, man, siapakah, wadoa, yang meletakkan, siapa man atau menyiapkan siapa man, hada, pada ini air. Siapa yang menyiapkan air ini?
Fa ukhbira, maka dikhabarkan siapa Nabi. Oh, yang menyiapkan air tadi Ibni Abbas Nabi. Faqala, maka berdoa siapa Nabi, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, faqihhu, semoga memberi kefahaman engkau Allahu pada Ibni Abbas, fid dini, di dalam urusan agama. Fid dini, di dalam urusan agama. Melihat Ibni Abbas tanggap, sigap melihat Nabi masuk WC, hendak buang hajat, Ibni Abbas menyiapkan air untuk wudhu dan ceboknya Nabi. Lalu Nabi mendoakan Ibni Abbas, semoga Allah memberikan kepahaman agama. Akhirnya betul apa yang didoakan oleh Nabi itu dikabulkan, yaitu Ibni Abbas menguasai ilmu hukum, ya, menguasai ilmu hukum-hukum dan betul-betul faqih di dalam agama, ya, betul-betul faqih dalam agamanya karena terkabulnya doanya Nabi, ya. Babu bab latus takobal, tidak boleh dihadapkan opo al kiblatu kiblat bilgo itin, dengan berak, au baulin, atau kencing, ila, kecuali indal binai, di sisi bangunan atau di dalam bangunan, rupane jidarun, tembok, jidarin, tembok, au nahwihi, atau semisalnya tembok. Jadi babnya tidak boleh menghadap kiblat ketika berak atau kencing. Bolehnya menghadap kiblat ketika berada di dalam bangunan atau semisalnya bangunan, ada aling-aling, itu boleh untuk menghadap ke kiblat ketika berak atau kencing. Tapi kalau di tanah lapang, tidak ada penghalang, tidak ada aling-aling, ya itu tidak boleh. Tidak boleh kencingnya menghadap ke arah kiblat. An Abi Ayyub Al-Ansori, qala, berkata siapa Abi Ayyub, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata, ketika datang, siapa ahadukum, salah satu kalian, algo itu pada WC, fala yastaqbil, maka jangan menghadap siapa ahad, al kiblata, pada kiblat, wala yuwalliha, dan jangan membelakangi siapa ahad ha, pada kiblat, zuhrahu, pada punggungnya, syariku, menghadap ke timurlah kalian, au gharibu, atau ke baratlah kalian. Jadi Nabi bersabda, ketika salah satu kalian datang ke WC untuk membuang hajat atau mendatangi hajat, maka kalian janganlah menghadap ke kiblat dan jangan membelakangi kiblat, tapi kalian menghadaplah ke timur dan atau ke barat.
Ini karena di Madinah ya. Kalau di Indonesia ya supaya menghadap ya menghadap ke mana? Ya ke selatan atau ke timur, ke utara, nggak boleh menghadap ke barat atau tidak boleh menghadap ke timur. Ini kalau di luar atau di tanah lapang, tapi kalau di dalam bangunan, kalau di dalam WC gedung, nah itu boleh menghadap ke mana saja. Babuman, babnya orang tabarroza yang berak siapa orang ala labat nata ini di atas dua bata. Babnya orang yang berak di atas dua bata. Jadi mendatangi hajat di atas dua bata. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Yahya ibni Sa'id an Muhammad ibni Yahya ibni Habban an Amih dari pamannya Muhammad rupane Wasi' ibni Habban an Abdullah ibni Umar annahu sesungguhnya Abdullah karena ada siapa Abdullah yaqulu berkata dia Inan nasan sesungguhnya manusia, maksudnya para sahabat, iku yakuluna berkata mereka. Idza qa'atta ketika duduk kamu ala hajatika atas hajatmu fala tastaqbil maka jangan menghadap kamu kiblatan pada kiblat wala dan jangan Baitul Maqdis pada Baitul Maqdis. Jadi para sahabat ketika kamu duduk untuk membuang hajat maka kamu jangan menghadap ke arah kiblat dan jangan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Faqala maka berkata siapa Abdullah bin Umar laqadir taqaitu niscaya sungguh naik aku yauman pada suatu hari ala dhuhri baiti atas punggungnya rumah maksudnya loteng lana untukku Fara'aitu maka melihat aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas dua bata. Mustaqbilan dengan orang yang menghadap Baitul Maqdisi pada Baitul Maqdis. Lihajatihi karena hajatnya Nabi. Abdullah bin Umar dia berkata suatu hari dia naik ke loteng rumahnya dia melihat Nabi sedang berada di atas dua bata dengan menghadap Baitul Maqdis karena membuang hajat. Waqala dan berkata siapa Abdullah bin Umar la'allaka barangkali kamunya siapa? Wasi' iku minal ladina termasuk orang-orang yusalluna yang sholat mereka ala aurokihim atas pantat mereka. Abdillah berkata, hai Wasi', barangkali kamu termasuk orang yang sholat di atas pantatnya, yaitu waktu sujud perutnya nempel ya, sehingga pantatnya tidak diangkat.
Fakultu maka berkata aku Wasi, la adri tidak tahu aku, wallahi demi Allah, oh aku tidak tahu. Aku tidak tahu apakah aku termasuk orang yang mengerjakan seperti itu, atau aku tidak tahu bagaimana sunnahnya berak. Caranya berak itu bagaimana, sunnahnya berak itu seperti apa, aku tidak tahu. Qala berkata siapa Malikun Malik, yakni mengendaki siapa Abdullah, alladzi orang, yusolli yang sholat siapa orang, wala yartafi'u dan tidak mengangkat siapa orang, alal ardi anil ardi dari tanah, yaitu yasjudu sujud siapa orang, wahua dan orang lasikun orang yang menempelkan lengan, bil ardi ke tanah. Menurut Malik ya, yang dimaksud sholat atas pantatnya itu adalah orang yang sholat tidak mengangkat dari tanah, yaitu ketika sujud lengannya nempel ke tanah. Nah ini, jadi kalau kita kembalikan ke bab, ketika berak yaitu tidak nempel ke tanah, harus di atas 2 bata sehingga tidak nempel tanah. Babu khurujin nasi, bab keluarnya perempuan, khurujin nisa'i keluarnya perempuan, ilal barozi ke tempat berak. Bab keluarnya wanita ke tempat berak. Jadi ketika mau berak pergi jauh dari rumah ke tanah lapang. Hadatsana Yahya ibnu Bukairin qala hadatsana Lais qala hadatsani Uqail an ibni Syihab an Urwa an Aisyah anna aswajan Nabi, sesungguhnya istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iku kuna ada mereka, yakhrujna keluar mereka, bilaili di waktu malam, idza tabarruzna ketika akan berak mereka, ketika akan berak mereka, ilal manasik pada tempat atau tanah lapang, pada tanah lapang. Wahua dan manasik iku soidun tanah lapang, afyahu yang luas, tanah lapang yang luas. Jadi ketika istri-istrinya Nabi mau buang hajat di malam hari, mereka itu pergi ke tanah lapang yang luas untuk membuang hajat. Fakana maka ada siapa Umarun Umar, yaqulu berkata Umar, lin nabiyyi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar memberikan pendapat kepada Nabi, ya, ihjuba menutupilah engkau atau hijabilah nisa aka pada istri-istri engkau. Nabi, mbok yo istri-istri engkau itu supaya memakai hijab, ya, supaya diperintahkan untuk memakai hijab ketika keluar rumah di malam hari, karena ya bahaya, takutnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Mbok yo amal soleh mereka disuruh pakai hijab. Nah, ini pada waktu belum turunnya ayat hijab.
Falam yakun, maka tidak ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaf'alu, mengerjakan siapa Nabi. Ternyata Nabi tidak mengerjakan apa yang menjadi masukannya Umar bin Khattab. Fakharajat, maka keluar siapa Saudah bintu Zam'ah, rupane zaujun Nabi, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lailatan, pada suatu malam, minal layalin, dari beberapa malam, isya'an, di waktu isya. Jadi pada waktu malam, waktu isya, istrinya Nabi yang bernama Saudah bintu Zam'ah itu keluar untuk membuang hajat. Wakanat, dan ada siapa Saudah iku imro'atun, perempuan, tawilatan, yang tinggi besar. Saudah itu posturnya tinggi besar. Fanadaha, maka memanggil ha pada Saudah sopo Umarun, Umar. Umar melihat tinggi besar itu apa itu? Di depan kok ada tinggi besar hitam, apa itu? Karena malam hari jadi nggak kelihatan. Ala, ingatlah, qad arafnaki, sungguh telah mengenal aku kepadamu, ya Saudatu, hai Saudah. Lalu Umar memanggil, melihat tinggi besar di depannya, lalu dia memanggil, ingatlah, aku kenal kamu, kamu adalah Saudatu bintu Zam'ah. Bener enggak? Oh bener. Khirson, orang yang kepingin, ala ayang zila, bahwa diturunkan, opo hijabun, ayat hijab. Saudah, saya ini pengen, ya, adalah orang yang pengen keturunan ayat hijab. Saya berharap ayat hijab itu diwahyukan, diturunkan, ya. Akhirnya fa'anzala, maka menurunkan siapa Allah ayat al-hijabi, pada ayat hijab. Akhirnya apa yang diinginkan oleh Umar itu didengarkan oleh Allah, yaitu Allah menurunkan ayat hijab, yaitu surat Al-Ahzab ayat 59 tentang perempuan yang keluar supaya memakai hijab, yaitu ya karena agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, ya. Malam-malam di tanah lapang sendirian nggak pakai hijab, ya nanti dikirain musuh, ya, akhirnya dibunuh kan, ya, seperti itu. Maka diperintahkan untuk memakai hijab. Hadasana Zakaria qala hadasana Abu Usama an Hisham ibnu Urwah an Abi an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, qad udina, sungguh telah diidini, opo antahrujana, bahwasanya keluar kalian perempuan, fi hajatikuna, di dalam keperluan kalian. Jadi perempuan-perempuan telah mendapatkan izin bahwa keluar rumah untuk mendatangi hajatnya. Jadi memang kalau dulu ketika hendak berak, ini ke tanah lapang, nyangkul dulu, apa nyangkul, ya, melubangi tanahnya, kemudian membuang hajat di situ. Setelah itu ditutup lubangnya. Qala, berkata siapa Hisham, yakni mengendaki siapa Nabi, al-baroza, pada berak atau kencing. Jadi kalian perempuan itu boleh keluar rumah ke tanah lapang untuk membuang hajat, berak atau
kencing. Ya, itu dulu ya, zaman Nabi nggak ada WC di dalam rumah, maka sehingga ketika hendak buang air itu ya keluar rumah ya, tak jauh dari pemukiman, kemudian membuat lubang, menggali sedikit tanah ya untuk buang hajat, kemudian ditutup. Nah, itu perempuan-perempuan dulu itu seperti itu. Nah, kalau sekarang kan ya sudah enak ya, setiap rumah, setiap kontrakan itu sudah ada kamar mandi dan WC-nya. Bab atabarruzi, tempat buang air berak atau kencing fil buyutin, di dalam rumah. Nah, ini babnya WC di dalam rumah. Rumah ada WC-nya. Hadasana Ibrahim ibnu Mundir qala hadasana Anas ibni Ayat an Ubaidillah an Muhammad ibni Yahya ibni Habban an Wasi ibni Habban an Abdillah ibni Umar qala, berkata siapa Abdillah, irtaqo itu naik aku fauqa dhuhri baiti Hafsah, di atas rumahnya Hafsah, liba dihajati, karena sebagian hajatku. Fara'aitu, maka melihat aku Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqti, mendatangi siapa Nabi, hajatahu, pada hajatnya Nabi, mustadbiron, dengan orang yang membelakangi, al-kiblati, pada kiblat, mustaqbilan, orang yang menghadap, asy'amin, pada Syam. Jadi Abdullah bin Umar suatu hari dia naik ke loteng rumahnya Hafsah karena ada sebagian keperluannya, sebagian hajatnya. Ternyata Abdillah melihat Nabi mendatangi keperluannya, mendatangi hajatnya itu dengan membelakangi kiblat dan menghadap ke Syam. Nah, ini tidak apa-apa karena WC-nya berada di dalam bangunan. Nah, jadi kalau kita kembalikan ke bab, Nabi membuang hajat di dalam WC yang ada di dalam rumahnya Hafsah. Jadi tidak apa-apa ketika buang hajat membelakangi maupun menghadap ke kiblat, tapi dalam keadaan di dalam bangunan. Tapi kalau dalam tanah lapang, ya ini tidak diperbolehkan, harus ada aling-alingnya, harus ada pembatasnya sehingga tidak terlihat ya, sehingga tidak terlihat ketika membuang hajat. Hadasana Yakub ibnu Ibrahim qala hadasana Yazid ibni Harun qala akhbarana Yahya an Muhammad ibni Yahya ibni Habban an ammahu, dari pamannya Muhammad, rupani Wasi ibnu Habban. Akhbarahu, mengkhabari siapa Wasi, hu, pada Muhammad, ana Abdullah, sesungguhnya Abdullah ibnu Umar, akhbarahu, mengkhabari siapa Abdullah, hu, pada Wasi. Qala, berkata siapa Wasi, lakot tohartu, niscaya sungguh naik aku, data yaumin, pada suatu hari, ala dhuhri baitina, atas rumahku. Fara'aitu, maka melihat aku Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaidan, orang yang duduk, ala labinataini, di atas dua bata, mustaqbila, dengan menghadap,
Baitil Maqdisi, Baitil Maqdis. Jadi Abdullah berkata, suatu hari saya naik ke loteng rumahku, aku melihat Nabi sedang duduk di atas 2 bata membuang hajat dengan menghadap Baitul Maqdis. Ya, ini boleh, tidak apa-apa karena di dalam ruangan, di dalam gedung, WC-nya di dalam gedung menghadap Baitullah, menghadap Baitul Maqdis, itu diperbolehkan. Babul istihja'i, babnya bersuci atau cebok bilma'i dengan air. Babnya cebok dengan air. Ketika cebok selesai membuang hajat, ya, berak atau kencing, ya, ini bersucinya dengan air. Hadasana Abu Walid rupani Hisham ibni Abdul Malik qala hadasana Syu'bah an Abi Mu'ad wasmuhu, dan namanya Abi Mu'ad, iku Ata'un Ata' Ibn Abi Maimunah qala berkata siapa Atta'. Sami itu mendengar aku Anas ibni Malik yaqulu berkata siapa Anas. Karena ada siapa an-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam idza kharaja, ketika keluar siapa Nabi, lihajatihi, karena hajatnya Nabi, aji'u, maka datang aku, aku Anas, wa gulamun, anak kecil, ma'ana, bersama kami, idawatun, satu wadah, mimma'in, dari air. Yakni mengendaki siapa Anas, yastanji, bersuci siapa Nabi atau cebok siapa Nabi, bihi, dengan air. Jadi Anas bin Malik berkata, pada waktu Nabi keluar untuk membuang hajatnya, maka aku datang dengan membawa satu wadah air, yang mana pada waktu itu aku masih kecil. Nah, wadah air yang aku bawa itu digunakan oleh Nabi untuk cebok atau bersuci. Jadi Anas bin Malik ini tanggap, ya, tanggap terhadap keadaan yang ada di depannya, yaitu Nabi keluar buang hajat, ya, melihat Nabi buang hajat, Anas tanggap dengan membawakan air untuk wudhu atau ceboknya Nabi. Ya, ini berarti kalau kita kembalikan ke bab bahwa ya bagus, ya, yang baik ketika cebok dengan air atau menyiapkan air sebelum berak, ya. Jadi sebelum berak itu sudah menyiapkan air yang nantinya air itu digunakan untuk bersuci, membersihkan badannya atau untuk berwudu. Babuman, babnya orang, humila, yang membawa siapa orang, ma'ahu, bersama orang, opo al-ma'u, air, lituhurihi, karena untuk sesucinya orang. Babnya orang yang membawa air karena untuk bersuci atau cebok.
Jadi sebelum berak ya sudah menyiapkan airnya dulu, ya, membawa air untuk bersuci. Waqala, dan berkata siapa Abu Mundir. Jadi Abu Mundir itu di dalam hadis lain dijelaskan dia sebagai hakim, ya, sebagai hakim di Damaskus, ya. Dia sebagai hakim di Damaskus. Wakala, berkata siapa Abu Darda, ya, bukan Abu Mundir, ya, Abu Darda, alaisa, adakah tidak ada fikum di dalam kalian sopo sohibul na'laini, pemilik dua sandal, watohuri, dan air wudu, air untuk wudu, wal wisadi, dan bantal. Jadi sohibul na'lain, watohur, dan wisat ini yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Adalah Abdullah bin Mas'ud, ya. Makanya Abu Darda, ya, itu diterangkan, dijelaskan dia sebagai hakim di Damaskus didatangi oleh Alqamah dari daerah Irak untuk menanyakan beberapa masalah hukum. Karena dia sebagai hakim, ya, maka ditanyakanlah beberapa hukum. Lalu Abu Darda berkata, kenapa kamu jauh-jauh datang kemari, ya, bukankah di daerahmu itu ada ulama yang bernama Abdullah bin Mas'ud, yang dulu dia itu adalah tukang membawa sendalnya Nabi, tukang membawa air wudhunya Nabi, tukang membawa bantalnya Nabi, ya. Kok kamu datang ke sini nanyakan kepadaku, padahal di daerahmu itu kan ada ulama top yang bernama Abdullah Mas'ud, ya, yang selalu dekat dengan Nabi dan menjadi ulama besar. Itu yang disebut Sohibun Na'lain. Hadatsana Sulaiman ibnu Harbin qala hadatsana Syu'bah an Abi Mu'adin huwa Abi Mu'ad Atha ibnu Abi Maimunah qala, berkata siapa Atha, Sami itu mendengar aku Anasan pada Anas, yaqulu, berkata siapa Anas, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja, ketika keluar siapa Nabi, lihajatihi, karena hajatnya Nabi, tabi tuhu, mengikuti aku Anas hu pada Nabi, anak aku wa gulamun, anak kecil, minna, dari kami, ma'ana, bersama kami, idawatun, satu wadah, min ma'in, dari air. Jadi Anas menyampaikan bahwa ketika Nabi keluar untuk membuang hajat, aku mengikuti Nabi. Pada waktu itu aku masih kecil, mengikuti Nabi dengan membawa satu wadah air, ya, dengan membawa satu wadah air yang digunakan untuk bersuci oleh Nabi. Jadi kalau kita kembalikan ke bab bahwa Anas itu hamilu ma'ahul ma', ya, dia sebagai orang yang membawa air, ya, untuk suci, untuk ceboknya
Nabi. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.